Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nofal Sidki Akbar akan menjelaskan tentang masa reformasi dari tahun 1998 hingga sekarang. Kita awali dari pengertian masa reformasi. Di Indonesia, kata reformasi umumnya merujuk kepada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menyatukan kekuasaan Presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru, yaitu era reformasi. Reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Lalu kita beranjak pada latar belakangnya. Krisis finansial Asia atau krisis moneter yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organ aksi mahasiswa di berbagai wilayah. Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang menyebabkan 4 mahasiswa tertembak mati kemudian memicu kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswa pun meluas hampir di seluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya pada 21 Mei 1998. Lalu ada beberapa peristiwa penting pada era reformasi. Di antaranya adalah pemerintahan B.J. Habibie, lalu pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dan pemilihan umum secara langsung. Kita mulai dari pemerintahan B.J. Habibie. Setelah Soeharto mundur, jabatan presiden diserahkan kepada wakilnya, yaitu B.J. Habibie. Hal tersebut dilakukan berdasarkan Pasal 8 UUD 1945. Presiden Republik Indonesia ketiga ini hanya menjabat selama 1 tahun 5 bulan. Hal ini karena masa pemerintahan B.J. Habibie dianggap sebagai perpanjangan tangan rezim Orde Baru. Lalu ada pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasa dipanggil Gus Dur. Pada masa pemerintahan Gus Dur, kondisi perekonomian Indonesia mulai membaik dibandingkan era sebelumnya. Namun, ternyata tidak semua kebijakan Gus Dur disenangi banyak pihak. Banyak pihak yang menganggap kebijakan Gus Dur selalu sering menuai kontroversi, sehingga mengakibatkan kredibilitas Gus Dur perlahan-lahan menurun. Kepemimpinan Gus Dur tidak berlangsung lama. Dirinya mundur dari jabatannya pada 23 Juli 2001. Setelah Gus Dur lengser, kemudian jabatan presiden digantikan oleh wakilnya, Megawati Soekarno Putri. Lalu ada pemilihan umum secara langsung. Setelah itu, pemerintah melakukan pemilihan umum. Kemudian pemilu 2004 terpilih Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa kita panggil Pak SBY dan menjabat 2 periode, di mana pada pemilu 2009 SBY terpilih lagi menjadi presiden. Kemudian pada pemilu 2014 terpilih Joko Widodo dan masih menang dalam periode selanjutnya di pemilu 2019 yang sampai saat ini masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Sekian penjelasan masa reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.